Ada 40 proyek yang waktu itu pernah disusun, dipilih untuk proyek-proyek yang diprioritaskan untuk MP3EI. Yang sebetulnya tidak melulu daftarnya datang dari MP3EI, tapi juga dari yang lain. Itu proyek-proyeknya sebenarnya masuk, yang tadi ada Umbulan itu masuk. Terus kemudian ada proyek beberapa bangunan pelabuhan seperti Kuala Tanjung, kemudian pelabuhan Bitung, terus ada juga energi juga ada seperti energi itu beberapa pembangkit energi di saya lupa. Tapi ada listnya sebetulnya, ada listnya. Jadi semua sektor infrastruktur masuk, yang jelas ada air bersih, ada bandara juga ada, bendungan juga ada, yang sebetulnya kita peroleh dari semua kementerian terkait. JSS nggak masuk, kalau JSS nggak masuk. Karena ini untuk proyek yang kita persiapkan dananya untuk preparationnya itu melalui APBN. Kalau JSS kan sudah diputuskan tidak. Kalau saya melihatnya memang harus banyak di sektor jalan, terutama, dan juga di pelabuhan yang selama ini agak tertinggal. Kalau bandara udara sudah cukup banyak, tahun lalu kita sudah banyak membangun, dan juga energi, saya pikir kebutuhannya juga cukup besar. Tapi tentunya kan ini butuh waktu, tidak hanya bulanan, tapi paling tidak beberapa yang akan kita persiapkan untuk ditawarkan sampai mungkin market soundingnya sendiri bisa kita targetkan barangkali 2015-2016. Itu seperti yang tadi itu, ya jelas jalan, terus kemudian ada pelabuhan, ada air minum, ada energi, listrik, dan bandara saya pikir sedikit lah, yang banyak pelabuhan sebetulnya. Memang sebetulnya itu suatu hal yang sudah sangat penting untuk pembentuk pelabuhan, karena infrastruktur adalah tulang punggung dari investasi kan sebetulnya. Dan memang kita juga masalahnya, jadi begini, investasi Indonesia itu terbagi dua lah pada intinya. Jadi yang pertama adalah untuk beberapa sektor yang memang unggul, artinya sektor produksi yang unggul, karena kita punya sumber daya alam yang banyak. Tapi yang kedua juga kaitannya dengan pembangunan infrastruktur yang sebetulnya mendukung sektor tadi, sektor produksi gitu loh. Nah, jelas bahwa memang saat ini kita harus akui peran infrastruktur itu masih sangat-sangat penting untuk membantu pertumbuhan kita bisa lebih cepat lagi. Artinya efisiensi efisiensi terutama untuk logistik kita yang masih sangat tinggi biayanya terhadap harga satu produk barang tertentu, itu mestinya masih menjadi peluang untuk kita bisa terus memperbaiki infrastruktur, baik yang istilahnya infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan segala macamnya, ataupun juga infrastruktur ini ICT. Oh iya itu jelas. Artinya kan banyak juga masalah terjadinya banyak korban itu juga karena tingkat kesiapan dari penduduk sekitarnya juga, ataupun juga kontrol terhadap lahan-lahan yang memang kurang pas untuk penghunian segala macam, itu kan masih terlalu masih terlalu rendah kontrolnya. Jadi dalam konteks infrastruktur sebetulnya jelas itu masih harus dibangun sebuah jaringan-jaringan yang bisa secara cepat memberikan bantuan ataupun pertolongan terhadap adanya bencana itu. Nah, itu tentunya harus kita perhatikan daerah-daerah yang memang rawan bencana, itu jelas pasti. Dan itu saya pikir sekarang juga sudah ada suatu institusi yang secara khusus menangani ini. Hanya tinggal bagaimana kita melakukan koordinasi untuk juga membangun infrastruktur mana yang memang sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah tersebut.